Mempersiapkan hati kita satu di dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur di tengah kehidupan kami yang kami tahu harus kami jalani, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Di tengah segala kesulitan hidup, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Di tengah segala kebahagiaan yang Tuhan karuniakan, kami percaya Tuhan juga tidak meninggalkan kami. Oleh karena Tuhan, kami sungguh bersyukur karena kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa mendapatkan kasih sayang-Mu, kasih setia-Mu kepada kami. Ya Tuhan, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau yang membukakan mata hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Firman-Mu boleh menjadi penghiburan di dalam segala pergumulan kami. Bahkan firman-Mu itulah yang menegur kami, supaya kami semakin setia kepadamu. Tuhan, tolong setiap kami. Tolong juga hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Tuhan, berikan kekuatan dan pertolongan-Mu. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Daniel Lukito yang seharusnya menyampaikan firman Tuhan, tetapi beliau terbaring sakit. Kami berdoa supaya Tuhan yang menolong memberikan kesembuhan kepadanya. Engkau adalah gembala yang agung, tabib yang ajaib. Ya Tuhan, sertai setiap kami, dan biarlah firman yang akan kami renungkan bersama boleh dipimpin, dikuatkan oleh Engkau sendiri. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Selamat pagi jemaat kasih Tuhan. Shalom. Bapak Ibu, seharusnya yang menyampaikan firman Tuhan adalah Bapak Pendeta Daniel Lukas Lukito, tetapi beliau sakit ya, sakit flu, batuk, jadi beliau tidak dapat menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Beliau menyampaikan permintaan maaf dan saya harus menggantikan beliau. Nggak apa-apa saudara ya. Oke saudara, mari kita bersama membuka Mazmur 23. Mazmur 23, kita akan membaca, sebetulnya saya akan juga menyinggung beberapa bagian yang lain daripada Mazmur ini, tetapi kita akan memfokuskan kepada ayat yang ketiga dan keempat, dan kita juga akan sebetulnya membaca ayat yang kelima. Jadi Mazmur 23 ayat yang ketiga sampai yang kelima, demikian firman Tuhan. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbagi kita yang membaca, merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saya ingin menampilkan sebuah foto. Indah tidak? Bagus tidak? Apa kira-kira ini, saudara? Berapa minggu ini, saudara, Amerika mengalami satu musim dingin yang sangat dingin. Dan di beberapa tempat, saudara, ada satu pemandangan yang seperti ini. Bukan hanya salju, tetapi ada banyak, saudara, dahan-dahan pohon, daun-daun dalam pohon yang dibungkus oleh es. Foto ini saya ambil sekitar tahun 2008-2005 pada waktu musim dingin. Ini pada waktu kami mengalami, waktu itu saya berada di kota Louisville, apa yang disebut dengan ice storm, badai es, saudara, badai es. Dari pemandangan, saudara, ini adalah sesuatu pemandangan yang sangat indah.
Tetapi saya menyebutnya sebagai killing beauty, saudara ya. Killing itu artinya membunuh, tidak hurufiah sebetulnya, saudara ya. Tetapi beauty adalah sesuatu yang indah. Nah, kenapa saya mengatakan ini sebagai satu killing beauty, saudara? Karena pada waktu saudara dahan-dahan, daun-daun, bahkan kabel-kabel listrik saudara dibungkus oleh es, apa yang terjadi, saudara? Mereka menjadi semakin berat, saudara. Berbeda dengan badai angin topan yang kencang, saudara, yang dapat mengangkat pohon-pohon. Saudara, musim hujan bukan hanya banjir, tetapi kalau anginnya keras, saudara, pohon-pohon akan bertumbangan. Saudara akan mendengar bunyinya. Tetapi saudara, pada waktu badai es ini datang, saudara, ya, saudara tidak akan mendengar bunyi seperti tiupan angin yang kencang, saudara, tetapi saudara akan melihat suhu makin dingin. Tiba-tiba krek. Apa yang terjadi? Pohonnya tumbang, saudaraku. Pohon di depan rumah kami pada waktu juga ikut tumbang, saudara, menimpa mobil saya pada waktu itu. Tidak ada bunyi, tetapi ada krek, kemudian tumbang. Lebih berbahaya kalau kabel-kabel listrik itu, saudara, ternyata juga keberatan, bahkan tertimpa oleh pohon-pohon dan akhirnya putus. Berbahaya kenapa? Karena ini terjadi pada musim dingin, saudaraku, dan suhunya sangat dingin. Sehingga saudara, jikalau tidak memiliki listrik, banyak orang yang akan kedinginan. Anak saya, saudara, mengatakan kasihan sekali banyak orang-orang yang tidak punya rumah, yang akhirnya karena kedinginan mengalami hipotermia dan akhirnya saudara banyak yang meninggal. Karena itu saya mengatakan ini seperti killing beauty. Nah, saudara, ini sebetulnya seringkali menjadi gambaran daripada kehidupan kita, saudara. Saya mencoba memikirkan, saudara, apakah betul bahwa kehidupan kita itu senantiasa lancar? Sebelum firman Tuhan, lagunya Tuhan tak janji, saudara ya. Tapi bukan Tuhan tak janji menyertai, saudara. Tuhan tidak janji untuk apa? Untuk menjamin bahwa kehidupan kita itu akan senantiasa lancar, saudara. Di balik senyum yang menawan, seringkali ada hati yang tertawan oleh berbagai kesulitan, penderitaan. Di balik wajah yang ceria, saudara, ternyata mungkin ada banyak cerita sedih. Dan seringkali semua itu tidak terkatakan, karena itulah pergumulan-pergumulan yang dialami oleh setiap orang, termasuk orang-orang yang percaya. Tetapi saudara, saya bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita. Yang Tuhan janjikan justru adalah di dalam segala kesulitan kita, di dalam segala pergumulan kita, ada penyertaan yang Tuhan senantiasa berikan. Mazmur 23, saudara, adalah mazmur yang indah. Dan kalau saudara melihat, saudara, kalau saya membagi mazmur dalam 3 bagian, saudara. Kalau saudara perhatikan ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, saudara, panggilan terhadap Tuhan itu memakai orang ketiga. Ya, coba saudara perhatikan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kurang aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Dipakai panggilan orang ketiga. Ayat yang ke-6 juga. Bajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, semua hidupku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tetapi di dalam ayat yang keempat dan kelima, saudara, dipakai kata ganti orang kedua. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Mengapa? Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ayat yang kelima, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah.
Nah, apa bedanya saudara orang pertama, orang kedua, orang ketiga untuk memanggil seseorang, atau di sini kita lihat dalam memanggil Tuhan. Orang pertama itu siapa, Bapak Ibu? Saya ya. Itu disebut dengan orang pertama. Saya nggak tahu kenapa disebut orang pertama adalah saya, tetapi itulah manusia. Mungkin saya paling utama begitu ya. Tapi di dalam diri kita sebetulnya bukan hanya itu, tetapi ini hanya satu kata ganti mengatakan saya. Ya, itu adalah orang yang pertama. Orang kedua adalah tadi kita sudah lihat adalah engkau, kamu. Ya. Orang ketiga adalah dia atau mereka. Nah, pertanyaannya saudara, kalau saudara memanggil seorang yang dekat saudara, maka saudara akan memakai kata ganti orang ketiga atau orang kedua. Saudara berbicara dengan istri saudara atau seorang pemuda berbicara dengan kekasihnya saudara, ya, dia akan mengatakan, wah, kamu adalah orang yang paling cantik. Bapak Ibu pernah ngomong gitu nggak sama istri atau suami dulu? Ya, paling ganteng gitu ya. Bapak Ibu akan memakai kata ganti orang keberapa? Orang kedua. Bahaya saudara kalau pada waktu kita berbicara dengan kasih kita, kemudian kita mengatakan dia adalah orang yang paling cantik. Apalagi saudara, engkau adalah orang yang paling kusayangi. Kemudian Bapak Ibu memakai kata ganti yang salah, orang yang ketiga. Dia adalah orang yang paling kusayangi. Lebih celaka lagi kalau mereka, saudara. Orang ketiga dalam pengertian jamak. Jadi saudara, di sini kita melihat orang ketiga sebetulnya lebih menunjukkan satu fakta, satu kenyataan. Ya, kalau kita melihat di dalam Mazmur 23 kembali saudara, Tuhan adalah gembalaku, takkan kurang aku, Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ini merupakan sesuatu apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan manusia. Tetapi saudara, yang keempat dan yang kelima, saudara, itu menunjukkan satu kedekatan pemazmur dengan Tuhan. Ini semacam sesuatu doa yang disampaikan oleh pemazmur. Sekalipun aku berjalan ke kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab apa? Engkau besertaku, gadamu dan tokatmu itulah yang menghibur aku. Engkau, saudara, menunjukkan satu kedalaman hubungan antara pemazmur dengan Tuhan. Di bagian inilah, saudara, pemazmur berseru secara langsung kepada Tuhan. Nah, sebetulnya, saudara, kata tidak takut merupakan sesuatu yang menarik. Karena inilah sebetulnya jawaban terhadap satu keluhan. Jawaban terhadap apa menjadi pergumulan dari pemazmur. Saudara, di dalam Alkitab banyak mazmur yang disebut dengan mazmur keluhan. Contohnya saudara, Mazmur 56. Ya, di dalam Mazmur 56 saudara ayat 3, waktu aku takut aku ini percaya kepadamu. Mazmur 22 ayat yang pertama yang dikutip juga oleh Tuhan Yesus pada waktu saudara dia di kayu salib, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini merupakan suatu keluhan, saudaraku. Ini merupakan sesuatu apa yang Tuhan inginkan manusia untuk sampaikan kepadanya. Dan inilah memang di dalam kehidupan kita, saudara, manusia itu sering mengeluh. Ya, kita ini kadang-kadang juga mengeluh, betul ya? Bapak Ibu pernah mengeluh? Ya, nah kalau kita mengeluh, saudara, kita mengeluh kepada siapa? Ya, saudara nggak boleh mengeluh kepada semua orang, saudara ya. Pusing nanti saudara ya, dan juga bikin pusing. Ya, kita mengeluh kepada orang yang kita kenal dekat. Saudara, kesulitan saudara boleh saudara ungkapkan kepada hamba Tuhan, gembala sidang, penginjil, atau orang-orang yang dekat dengan saudara. Kita sampaikan keluhan kita, saudara, kepada orang yang dapat mendoakan kita. Kita sampaikan keluhan kita pada orang yang dapat bersama-sama dengan kita melewati akan pergumulan kesulitan ini. Tetapi di sini kita melihat lebih daripada mengeluh kepada manusia, saudara, pemazmur itu mengeluh juga kepada Tuhan. Dan itulah yang seharusnya kita lakukan, saudara. Kalau kita dapat mengatakan, saudara, di hadapan manusia
kita itu kadang-kadang jaim, saudara. Jaim itu apa? Jaga image begitu ya. Jadi saudara pengennya saudara kita kelihatan sebagai seorang yang tegar. Pengennya saudara orang melihat kita sebagai orang yang sukses. Jarang saudara manusia itu ingin dilihat orang sebagai orang yang gagal. Jarang saudara manusia itu ingin dilihat orang sebagai orang yang pecundang, saudara. Banyak orang menampilkan image dirinya sebagai seorang yang sukses, seorang yang berhasil, seorang yang gagah, saudaraku. Tetapi saudara, sebetulnya kita pun memiliki banyak keluhan. Di dalam tadi saya katakan saudara tertawa ya, dalam senyum yang menawan seringkali ada hati yang tertawan oleh berbagai penderitaan. Di balik wajah yang ceria ada banyak cerita sedih, saudaraku. Dan di sanalah sebagai manusia, saudara, Allah itu memiliki telinga yang tidak kurang panjang untuk mendengar, hati yang tidak kurang lapang, saudara, untuk menampung segala keluhan kita. Dan pemazmur itu kalau saudara membaca mazmur-mazmur keluhan, saudara menyampaikan seluruh isi hatinya kepada Tuhan. Mengapa Tuhan Engkau meninggalkan aku? Berapa lama lagi Tuhan segala penderitaan, kesulitan ini yang aku hadapi? Tetapi saudara, di dalam semua itu saudara, Alkitab juga menyampaikan ada jawaban-jawaban Tuhan terhadap segala kesulitan, terhadap segala penderitaan daripada manusia itu. Dan Tuhan itu menjawab saudara dengan satu kata yang menarik, saudaraku. Kalau saudara melihat contohnya dalam kitab Nabi-Nabi, Yesaya pasal 41 ayat yang 10 dikatakan di sana, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan menolong kau. Aku akan memegang kau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Firman Tuhan mengatakan di dalam segala keluhan manusia, Tuhan mengatakan jangan takut sebab aku menyertai engkau. Inilah saudara, kalau kita kembali kepada Mazmur 23, apa yang menjadi gambaran di dalam ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Itu berarti saudara, kalau saudara kontraskan dengan ayat yang kedua, yang membaringkan aku di padang yang berumput hijau, membimbing ke air yang tenang, itu ada sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menyegarkan. Tetapi dalam kehidupan itu bukan hanya yang menyegarkan, menyenangkan. Sekali lagi saudara, kadang-kala kita pun berjalan di dalam lembah kekelaman. Tetapi saudara, pemazmur mengatakan di sini, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Gada itu adalah suatu alat untuk menjaga diri, saudara. Sedangkan tongkat itu saudara adalah alat bukannya untuk menopang jalan kita, dan seringkali dipakai oleh gembala untuk mengarahkan daripada domba-dombanya. Berarti saudara, dalam pergumulan hidup kita Allah itu menyertai, Dia menunjukkan jalan, Dia melindungi kita, dan Dia memberikan kepada kita sesuatu kehidupan yang jauh lebih indah daripada yang apa yang kita pikirkan. Dan kelima, saudara, memberikan satu gambaran yang lebih dalam lagi. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Apa maksudnya, saudara? Apa maksudnya? Kalau tadi kita melihat Tuhan adalah gembala yang membiarkan aku di padang yang berumput hijau, membimbing aku. Bahkan Ia mendampingi kita pada waktu kita berjalan dalam lembah kekelaman. Tapi mengapa tiba-tiba ayat yang kelima mengatakan Ia menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ini adalah gambaran, saudara, dari suatu pesta. Gambaran daripada suatu perjamuan. Nah, perjamuan apa, saudara, yang digambarkan di dalam Mazmur 23 ini? Nah, kalau kita melihat sebetulnya, saudara, di dalam konsep ya daripada orang-orang timur dekat kuno, yang biasa sebut timur dekat kuno adalah orang-orang Israel dan sekitarnya pada waktu itu, ada satu konsep yang disebut dengan konsep perjanjian. Nah, perjanjian ini, saudara, biasanya dilakukan
oleh seorang, kita sebut raja besar dengan raja kecil. Apa itu raja besar? Apa itu raja kecil? Nah, raja besar dan raja kecil adalah satu hubungan daripada biasanya satu negara yang besar dengan negara yang lebih kecil. Negara yang besar tentunya adalah negara yang lebih kuat, ya, lebih powerful, ya, lembaga negara yang dapat dikatakan saudara sebagai negara superpower, adik kuasa. Ya, pada zaman dahulu banyak saudara, ya, ada kerajaan Asyur, Babylon, bahkan Mesir, saudara, itu adalah negara-negara adik kuasa. Kalau zaman sekarang kira-kira negara apa saudara? Negara dulu ada dua saudara, ya, Soviet dan Amerika. Sekarang kebanyakan Amerika saudara. Nah, saya ingat saudara sekitar tahun 80-an pada waktu Presiden George Bush yang senior saudara, bukan Bush yang junior, ya, ada suatu invasi dari negara Irak ke negara Kuwait. Saudara masih ingat nggak itu, ya? Waktu itu zamannya Saddam Hussein saudara, ya. Zaman Hussein masih memerintah itu saudara, tiba-tiba Irak itu menyerang negara Kuwait. Apa yang dilakukan oleh Kuwait? Negara ini meminta pertolongan kepada negara Amerika, saudara. Ya, kemudian saudara, Kuwait dibebaskan dari Irak. Nah, itulah gambaran saudara, raja yang besar adalah negara Amerika contohnya. Ya, yang lebih kecil adalah Kuwait, saudaraku. Yang lebih kecil ditolong oleh yang besar, dan kemudian mereka, saya tidak tahu saudara, saya bukan ahli politik, tapi pasti ada sesuatu perjanjian. Contohnya saudara, biasanya negara yang lebih kecil ini akan setia terhadap negara yang lebih besar, saudara. Negara yang ditolong ini saudara akan setia membela negara yang menolongnya. Jadi contohnya dalam kehidupan pada waktu itu, kalau ada suatu negara diserang, dia bisa minta tolong kepada negara yang lain. Nah, pada waktu ditolong, diselamatkan, dibebaskan daripada penjajahan, mereka itu setia kepada negara yang lain. Ya, di sanalah yang disebut dengan konsep perjanjian. Nah, saudara, sebetulnya orang Israel juga memiliki satu konsep perjanjian atau mengikatkan diri di dalam perjanjian dengan Tuhan. Saudara ingat pada waktu orang Israel, ya, setelah zamannya Yusuf, mereka tinggal di Mesir. Nah, pada waktu mereka di Mesir, saudara, mereka itu diperbudak oleh Raja Mesir, Firaun pada waktu itu. Jadi saudara, mereka berseru kepada Tuhan. Siapa yang menolong mereka, Bapak Ibu? Tuhan, betul tidak? Ya. Dan Tuhan menolong mereka dengan tangan yang kuat, saudaraku. Tuhan memberikan 10 tulah kepada orang Mesir. Dan kemudian mereka dibawa keluar, kemudian di padang gurun, ya, mereka meningkatkan perjanjian dengan Tuhan. Ya, jadi pada waktu itu saudara, ya, mereka itu menjadi umat Tuhan dan Tuhan menjadi Allah mereka. Itulah perjanjian antara manusia, orang yang percaya dengan Tuhan. Dan biasanya saudara, setelah perjanjian itu, saudara, mereka mengikat diri dalam satu perjamuan. Raja yang besar memberikan perjamuan pada raja yang kecil. Dalam Keluaran 24 ayat yang ke-11 saudara dikatakan, tetapi kepada pemuka-pemuka orang Israel itu tidaklah diulurkannya tangannya. Mereka memandang Tuhan lalu makan dan minum. Lalu makan dan minum. Inilah gambaran saudara bagaimana di dalam satu kebebasan yang telah diberikan oleh raja besar terhadap lawan daripada raja kecil, itu raja besar itu menjamu raja kecil. Inilah gambaran kesetiaan Tuhan perjanjian Yahweh terhadap umatnya. Inilah gambaran bahwa Tuhan itu adalah sebetulnya raja di dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan umatnya. Jadi pada waktu Mazmur mengatakan kau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, itu berarti saudara sebetulnya di sana saudara Allah mengatakan aku adalah rajamu. Dan kalau kita melihat bahwa ini adalah gambaran daripada seorang raja atau gambar raja terhadap umatnya, bagaimana dengan ayat yang pertama dan ayat yang ketiga? Ya,
Ayat yang pertama, ketiga, saudara sudah hafal, tadi kita baca berapa kali, Tuhan adalah gembalaku. Nah, kalau kita konsisten dengan apa yang kita gambarkan tadi, gembala di dalam ayat yang pertama, walaupun memang itu adalah deskripsi, gambaran daripada seorang gembala domba, tetapi gembala itu sebetulnya menyatakan bahwa yang dimaksud dengan gembala di sini adalah raja. Sekali lagi ya saudara ya, yang dimaksud dengan gembala di sini adalah raja. Sehingga gembala itu adalah menggambarkan seorang raja yang harusnya ya memiliki sifat-sifat seorang gembala. Ya, saudara, Raja Hammurabi disebut sebagai the shepherd of the people. Dia adalah gembala daripada umatnya. Di Alkitab juga ada, saudaraku. Kalau saudara membaca di dalam 2 Samuel pasal yang kelima, saudara boleh perhatikan 2 Samuel pasal yang kelima. Pada waktu itu, saudara, orang Israel datang kepada Daud. Daud itu memerintah atas suku Yehuda 7 tahun, dan setelah itu ya 33 tahun dia memerintah atas seluruh Israel. Jadi pada waktu itu, saudara, orang Israel datang kepada Daud di Hebron dan berkata, "Ketahuilah kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel." Kita perhatikan istilah yang dipakai, engkaulah yang harus apa saudara? Menggembalakan umatku Israel. Engkaulah yang harus menjadi raja atas Israel. Yang kata lain, saudara, ini adalah mazmur yang menggambarkan Tuhan itu sebetulnya adalah raja. Dan raja itu memiliki sifat-sifat seperti seorang gembala. Nah, saudara, kalau kita memperhatikan pemerintah yang baik, sebetulnya pemerintah yang harus menjadi gembala terhadap rakyatnya. Betul tidak? Itu harapan kita, saudara. Pemerintah itu tidak memerintah dengan tangan besi, kata Tuhan Yesus. Ya, tetapi saudara, pemerintah yang baik itu adalah sebetulnya pemerintah yang memiliki hati sebagai seorang gembala. Inilah gambaran, saudara, pada kita mengatakan Tuhan, Kau adalah gembalaku. Tuhan adalah raja kita yang sebenarnya. Tuhan adalah raja yang memimpin, yang menolong kita. Oleh karena itu, saudara, dikatakan di dalam ayat yang pertama, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Takkan kekurangan aku. Kata kekurangan ini menarik, saudara, karena ini sebetulnya takkan kekurangan itu mengingatkan akan apa yang terjadi dalam kehidupan sejarah daripada orang Israel. Contohnya, saudara, mari kita melihat di dalam Nehemia pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-21. Dikatakan 40 tahun lamanya engkau memberikan mereka makan di padang gurun. Mereka tidak apa? Berkekurangan. Pakaian mereka tidak rusak, kaki mereka tidak bengkak. Nggak perlu tukang urut pada waktu itu, saudara ya. Bayangkan saudara berjalan di padang gurun terus menerus, ya mungkin badan pegal-pegal begitu ya. Jadi saudara biasanya datang ke tukang urut, ya pada waktu itu nggak perlu, saudaraku. Jalan terus, ya tidak kekurangan. Ulangan pasal 2 ayat yang ke-7. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar. Ke-40 tahun itu Tuhan Allahmu menyertai engkau dan engkau tidak kekurangan apapun. Engkau tidak kekurangan apapun. Berarti saudara, pada waktu pemazmur mengatakan Tuhan adalah gembala, itu gambaran Tuhan itu sebetulnya raja. Takkan kekurangan aku, saudara, itu menunjukkan bahwa ada satu bukti di dalam kehidupan sejarah daripada orang Israel. Saya percaya saudara, Raja Daud kalau dia menuliskan akan mazmur ini, dia mendapatkan ingatan akan hal ini. Dia mendapatkan gambaran bagaimana nenek moyangnya Tuhan peliharakan sekalipun mereka berjalan di padang gurun. Dan kalau saudara tahu, saudara, mengapa mereka harus berjalan 40 tahun lamanya di padang gurun? Itu adalah karena hukuman Tuhan terhadap mereka. Betul tidak? Ya, saudara ingat kisah 12 mengintai. Kaleb dan Yosua percaya kepada Tuhan, yang 10 tidak setia kepada Tuhan. Tetapi di tengah-tengah segala penghukuman Tuhan,
Tuhan ternyata tidak meninggalkan. Tuhan memelihara dan mereka tidak kekurangan. Pakaian mereka tidak rusak, kaki mereka tidak bengkak. Tuhan memberikan makanan, Tuhan memperlengkapi mereka. Saudara, ini adalah sesuatu gambaran daripada apa yang Tuhan Sang Raja itu lakukan di dalam kehidupan kita. Ayat yang ketiga jelas, saudara, apa yang Tuhan berikan. Tuhan memelihara segala kebutuhan mereka. Nah, kalau kita menggabungkan saudara Mazmur 23 ini, antara ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima, saudaraku, kita akan melihat bahwa inilah gambaran daripada kesetiaan Tuhan. Tuhan itu bukan hanya gembala seperti yang saudara pikirkan, gembala domba yang lemah, saudaraku, tetapi dia justru adalah raja yang besar. Tetapi memiliki hati, memiliki sifat sebagai seorang gembala. Nah, kalau kita melihat itu, maka hidup kita itu sebetulnya adalah hidup yang berbahagia. Kalau saudara melihat ayat ke-6 dikatakan, kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidup. Kata mengikuti sebetulnya ada kata mengejar. Biasa dipakai untuk mengejar musuh, dikejar oleh musuh. Tetapi sini dikatakan mengejar, apa yang mengejar kita, saudaraku? Kebaikan dan kemurahan. Kenapa? Karena kita percaya kepada Tuhan yang adalah Raja kita. Karena kita percaya bahwa Tuhan itu bukan hanya sebagai yang memperlengkapi kehidupan kita, mencukupkan, tetapi Dia adalah sebetulnya pemilik dalam kehidupan kita. Jadi saudara, pertanyaannya, Tuhan itu adalah owner atau sekedar provider, saudaraku? Tuhan itu apakah pemilik kehidupan kita atau yang sekedar mencukupkan kehidupan kita? Nah, saudara, apa bedanya di antara kedua hal ini? Seringkali saudara, kalau kita berdoa kepada Tuhan, apakah saudara berdoa kepada Tuhan sebagai Tuhan yang memiliki hidup kita? Bukankah 1 Petrus 2 ayat 24-25 mengatakan Tuhan sendiri yang telah memikul, Tuhan Yesus memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati dalam dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Sebab dahulu kita sesat seperti domba, tetapi saudaraku, sekarang kita telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa kita. Karena apa? Karena pemilik kita itu adalah pemilik yang setia, yang senantiasa memelihara, mencukupkan. Jadi saudara, bagaimana pada waktu kita berdoa kepada Tuhan? Apakah kita memiliki konsep Tuhan itu sebagai provider kita, yang mencukupkan, yang memelihara, yang memberikan semuanya kepada kita? Betul? Apakah saudara pernah berdoa begitu? Coba kita lihat doa-doa kita kepada Tuhan. Apa isinya? Apakah ada permohonan supaya Tuhan melancarkan usaha kita? Betul ya? Apakah ada permohonan supaya Tuhan menolong anak-anak kita? Apakah ada permohonan supaya Tuhan itu memelihara kesehatan kita? Betul? Ada? Itulah semua doa-doa kita, betul? Tetapi saudara, kalau kita memiliki konsep Tuhan itu bukan hanya sebagai provider, tapi owner, berarti kita mempercayakan sepenuhnya kehidupan kita kepadanya. Dalam satu pengertian, jikalau kita memohon sesuatu, tetapi Tuhan memiliki sesuatu yang jauh lebih indah, walaupun di tengah-tengah itu mungkin saudara akan mengalami kesulitan. Apakah kita dapat terus berjalan kepada Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan? Kalau Tuhan itu sekedar provider, pada waktu Tuhan itu memberikan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang saudara inginkan, maka saudara kita akan kecewa, saudara akan undur. Kenapa? Karena di dalam pikiran kita Tuhan itu bukan raja, Dia itu hanya sekedar provider yang mencukupkan, tempat kita meminta segala hal itu. Tetapi sebetulnya Tuhan itu lebih daripada itu. Tuhan adalah pemilik hidup kita. Tuhan Yesus, saudaraku, menebus dosa saudara dan saya. Berarti saudara, Tuhan tidak main-main di dalam mengasihi kita. Dan dalam kehidupan kita pun, saudaraku, jikalau saudara melewati lembah kekelaman, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan di dalam lembah kekelaman itu, saudara, kita akan melihat satu pertolongan Tuhan demi pertolongan Tuhan yang ajaib. Saudara,
Mama saya berusia sekarang, dia lahir tahun 31, saudara 82 tahun ya. Jadi tahun ini dia akan masuk ke usia ke 83 tahun. Tubuhnya saudaraku tidak muda lagi. Ya, biasa saudara orang yang tua itu makin banyak kesulitan, makin banyak sakitnya saudaraku. Kakinya saudara sudah tidak bisa berjalan dengan baik, saudara sudah dioperasi 2 kali tidak berhasil. Saya heran juga saudara ya. Operasi kaki itu ganti spare parts itu biasanya berhasil saudara ya, apalagi dengan kemajuan kedokteran sampai dalam tahap yang sekarang ini saudara. Hampir dikatakan lebih dari 90% itu adalah operasi yang biasa, yang pasti berhasil. Tetapi tidak berhasil 2 kali, dioperasi tidak berhasil. Dokter mengatakan 3 kali, saya bilang enggak deh. Ya, kasihan ya. Masa dia mau ikut lari maraton lagi? Nggak bisa kan? Ya asal dia tidak terlalu sakit, tidak apa-apa. Jadi saudara 2 kali gagal. Kemudian saya berpikir, saya bertanya pada Tuhan, kenapa Tuhan? Ya sampai gagal. Kemudian saudara, dia sudah lama juga memiliki benjolan. Dan akhirnya saudara benjolan di payudaranya itu kemudian diperiksa dan dibiopsi. Positif itu adalah kanker, saudara, itu adalah sakit kanker. Ya, tetapi karena dia orang tua, saudara, kita harus menjaganya. Ya, jadi saudara kemudian mama saya itu berobat. Ya, kemarin papa saya mengatakan bertambah berapa besar, kurang lebih 1 senti katanya begitu. Jadi sempat turun, sempat naik, saudara. Tetapi saya percaya saudara bahwa Tuhan itu memelihara dan menolong. Ada satu pergumulan kami saudara, saya anak satu-satunya, papa saya adalah bukan seorang pengusaha, dia adalah seorang pendeta saudara. Ya. Nah, saudara tahu kehidupan seorang pendeta. Jadi pergumulannya saudara adalah apakah biaya daripada pengobatan ini kita akan tagihkan ke gereja. Gereja sudah banyak menolong kami. Tetapi biaya untuk pengobatan hanya untuk membeli obat yang beberapa juta 1 bulan itu, pertanyaannya papa saya runingkan kepada saya, apakah akan ditagihkan kepada gereja. Dan pergumulan itu saudara kemudian kami mendapati bahwa kami dikuatkan oleh Tuhan untuk tidak menagih kepada gereja. Ya, papa saya mengatakan, saya masih ada tabungan, kita pakai dulu tabungan ini sampai kita melihat bagaimana Tuhan memelihara. Ya, kita pakai tabungan untuk berobat karena uang pensiun sebetulnya tidak mencukupkan dan mencukupi untuk saudara kami itu membeli obat. Dan saudara, setelah kami bergumul, ya kemudian papa saya kadang-kadang mengirimkan SMS. Di dalam kebutuhan, kemudian dia mengatakan, puji Tuhan, tadi ada orang yang datang. Dan kemudian tanpa kita tidak pernah menceritakan segala hal ini, saudara, memberikan uang yang cukup untuk apa? Untuk membeli obat bulan ini. Dan itu saudara berjalan terus dan berjalan terus saudaraku. Pada waktu saya merenungkan akan firman Tuhan ini, kisah inilah yang saya ingat dan saya ingin sampaikan, sharingkan pada saudara. Bahwa di dalam kehidupan kita seringkali saudara, kita tidak tahu pertolongan itu datangnya dari mana. Tetapi pada waktu kita menggantungkan hidup kita justru kepada Tuhan, Tuhan itu memelihara, Tuhan itu menolong. Tetapi juga pada waktu saya merenungkan akan firman Tuhan ini, saya berpikir, apakah di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, senantiasa pertolongan Tuhan itu identik dengan pemeliharaan Tuhan di dalam segala kebutuhan kita berupa materi, saudara. Betul tidak?
Seringkali kita berpikir hanya dalam kebutuhan yang bersifat materi, saudara. Sesuatu yang bersifat Tuhan cukupkan. Saya butuh uang, Tuhan cukupkan. Saudara, memang itulah sebetulnya yang Tuhan senantiasa berikan pada kita. Tuhan memberikan pada kita makanan setiap harinya. Tuhan memberikan pada kita pertolongan. Ya, sebetulnya banyak hal yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ya, keselamatan saudara setiap harinya. Ya, saudara bisa mendapati tubuh saudara dalam keadaan yang baik, dalam keadaan sehat. Itu adalah pemeliharaan Tuhan. Dan bahkan tadi kita melihat bahwa di dalam segala kesulitan, ya, saya ingin mengatakan di dalam penyakit, sakit pun Tuhan itu memelihara, tidak pernah meninggalkan kita. Tapi apakah hanya itu saja? Apakah contoh daripada pemeliharaan Tuhan yang lain di dalam kehidupan manusia? Saudara, pada waktu itu saya teringat akan apa yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Saudara, di akhir tahun, di saat saudara ada camp pemuda, saudara ya, ada camp pemuda. Saya nggak tahu apakah saya rasa ada, saya tidak tahu berapa banyak dari antara pemuda-pemudi di sini yang mengikuti saat youth camp tahun 2013 ini, saudara. Saudara, pada waktu saya melihat anak-anak muda yang datang, ya ada 920-an saudara peserta dari berbagai tempat di Indonesia. Wah, penuh saudara ya, rame saudara. Nah, saya melihat mereka mendengarkan firman Tuhan. Saya melihat mereka itu memainkan games Alkitab. Maksudnya games itu adalah satu games atau satu permainan yang memiliki makna belajar Alkitab dengan bermain. Mereka adalah masa depan daripada gereja. Dan saya mulai berpikir, kalau Tuhan adalah Raja kita, Tuhan pemelihara kita, apakah sebetulnya yang paling penting yang kita coba pikirkan dalam pekerjaan Tuhan? Satu hal yang saya gumuli adalah, saudara, kalau kita memiliki generasi muda yang takut akan Tuhan, saudaraku. Di dalam kehidupan sekarang ini, saudara, banyak generasi muda yang jatuh ke dalam pergaulan yang tidak benar. Di dalam kehidupan sekarang ini, saudara, banyak generasi muda yang jatuh ke dalam bahkan narkotika. Generasi muda yang kehidupannya kita tidak tahu akan masa depannya, saudaraku. Generasi muda yang seharusnya menjadi generasi penerus daripada pekerjaan Tuhan. Apakah saudara pernah memikirkan akan hal ini? Di dalam tantangan kehidupan sekarang ini yang paling sulit, saudara, adalah generasi muda. Tetapi saudara, pada waktu saya melihat anak-anak muda itu berkumpul, bahkan saudaraku di dalam hari terakhir, saudara, malam terakhir sebetulnya, kemudian ada satu kebaktian dan kemudian pada waktu itu ada panggilan untuk siapa yang mau menjadi hamba Tuhan, saudaraku. Hati saya, bukan hanya air mata saya mengalir, saudara, tapi hati saya juga menangis. Kenapa, saudaraku? Saya melihat begitu banyak anak-anak muda yang mau mendedikasikan dirinya menjadi hamba Tuhan. Ya, panitia menghitung 136, saudara, dari peserta yang mau melayani Tuhan. Dan malamnya, saudara, kami ada satu pertemuan, ya, siapa yang mau sungguh-sungguh menggumuli, ya, kemudian ada 90 lebih orang yang datang dalam pertemuan itu. Nah, saya melihat di antara mereka adalah beberapa anak daripada teman-teman yang saya kenal. Saudara, pada waktu itu saya bersyukur kepada Tuhan karena apa? Ini adalah bukti daripada pemeliharaan Tuhan. Kita perlu doakan terus, saudaraku, supaya kita memiliki generasi penerus. Belum tentu mereka harus sebetulnya menjadi hamba Tuhan yang melayani gereja. Gereja butuh, betul, saudara, dukung jika ada yang mau. Tetapi saudara, kita perlu generasi muda. Ya, dalam kebaktian rohani itu, saudara, banyak, hampir semua kemudian merededikasi diri mereka untuk kembali melayani Tuhan. Kita butuh akan generasi muda yang mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh,
mau dipakai oleh Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pada saat ini saudara, kita mengenal nama Bapak Ahok, saudara. Dipakai oleh Tuhan di pemerintahan. Saudara harus mendoakan dia. Karena apa? Karena dia sebagai manusia tidak akan mampu tanpa pertolongan Tuhan. Saudara, kita butuh orang-orang yang seperti ini. Dan pada waktu saya melihat generasi muda yang Tuhan panggil itu, saudaraku, saya berdoa, Tuhan, bukti pemeliharaanmu bukan hanya kecukupan secara materi, tetapi sebetulnya bukti pemeliharaanmu adalah membangkitkan generasi-generasi penerus yang takut akan Tuhan. Generasi-generasi penerus yang akan membangun bukan hanya gereja, tetapi bangsa dan negara. Generasi-generasi penerus yang akan membantu akan berjalannya kehidupan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Saudara, di dalam kehidupan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau Tuhan itu raja kita, Dia tahu yang terbaik dalam kehidupan kita. Saudara, sulitkah kehidupan kita? Di balik senyum saudara yang menawan saudaraku, adakah hati yang tertawan karena banyaknya kesulitan penderitaan? Di dalam saudara kehidupan kita yang ceria, adakah cerita-cerita sedih yang saudara sampaikan kepada Tuhan? Saudara, Mazmur 23 mengajak kita untuk kembali merenungkan akan Tuhan itu. Dan dapatkah kita mengatakan, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Sebab Engkau besertaku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur karena Engkau adalah Raja di dalam kehidupan kami. Raja yang memiliki sifat sebagai seorang gembala yang senantiasa berjalan di depan kami, memelihara dan tidak meninggalkan kehidupan kami. Ya Tuhan, banyak hal telah kami lalui bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Bahkan di dalam masa depan yang kami tidak tahu apa yang akan terjadi, Tuhan, kami pun percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ajarlah kami menghitung berkat-berkat kami. Ajarlah kami memperhatikan pemeliharaan Tuhan setiap harinya di dalam kehidupan kami. Dan ajarlah kami untuk senantiasa menyerahkan hidup kami untuk dipimpin, ditolong oleh Tuhan. Kami tahu Tuhan, berkat-Mu bukan hanya berkat secara materi. Berkat-Mu berkat di dalam kehidupan kami jauh melebihi itu semua. Berkat kedamaian, berkat sukacita, dan berkat pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan setiap manusia. Dan biarlah Tuhan, sebagai umat-Mu, kami boleh semakin hari semakin menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Pemeliharaan yang tidak pernah berkesudahan daripada Allah kami yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin.